Kasih sayang Fujianti Utami alias Fuji ke Gala Sky sudah tak bisa diragukan lagi. Betapa tidak, meski sibuk sebagai selebgram, Fuji tetap mengutamakan kebutuhan sang keponakan. Buktinya selain rutin memberikan uang saku untuk gala, Fuji baru saja merenovasi dan mendesain kamar gala dengan tema galaksi. Alhasil suasana kamar gala pun super estetik, lengkap dengan mural bintang dan planet yang menghiasi setiap sudut dinding seolah membawa gala ke angkasa. Hai manis! Jadi hari ini kita bakal mereview kamar gala yang baru. Ini di mural, digambar sama tangan manusia. Jadi untuk gambarnya aja itu detailing gradingnya itu bagus banget ya Gal ya. Udah mural, kalau di sana polos biar Gala tidurnya itu nggak pusing ya, banyak gambar. Di sini itu kayak penuh dengan warna dan gambar. Di atasnya itu aku pengen Gala tuh ngeliat bintang-bintang. Jadi kayak sesuai namanya ya, kayak galaksi. Ya kamarnya itulah desainnya si Fuji. Fuji kadang-kadang apa dia senang buat segala dia bikin. Itu udah dimusyawarahin sama Gala biasa. Ya, karena Gala sekarang udah biasa diajak ngobrol, udah pintar banget. Jadi makin terharu lah sama perkembangan dia yang semakin lama semakin pintar. Namun meski selalu dilimpahi kemewahan oleh Fuji, Gala tetap tak bisa melupakan rasa rindunya terhadap mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Bahkan Gala sempat viral di media sosial karena mengaku sempat bermimpi bertemu dan digendong sang bunda. Kami sangat kaget banget, nggak nyangka banget dia bisa berinteraksi sama orang yang belum kenal sama dia. Jawabannya itu juga kita kaget sama Opa, kok bisa gitu. Waduh, kalau itu mah kaget. Saya kemarin sebenarnya berat menahan tangis kemarin. Karena saya nggak menyangka dia sebegitu lancar menjawab pertanyaan dari host kemarin. Terus dia baca ayat juga bisa, menyanyi juga bisa. Saya nggak tahu benar-benar, soalnya di rumah ya kayak nyanyi itu, kayak menjawab itu, ya bagaimana mengajarnya, kan pertanyaan kan mengalir aja ya dari host kemarin. Jadi begitu lancar, begitu baik. Ya menurut saya sih berarti dia menyimak selama ini ya, dia mendengar dan alhamdulillah menurut saya sih perkembangannya bagus sih menurut saya. Mudah-mudahan aja lah. Untuk Gala sendiri sih dia udah tahu ya orang tuanya ada di mana. Ibarat kata ya dia udah tahu lah orang tuanya itu di surga. Cuman mungkin secara harfiah dia nggak tahu surga itu apa. Jadi aku juga bingung kan. Tapi menurut aku nanti Gala semakin lama semakin gede juga akan mengerti lah. Sementara itu, di momen lebaran kemarin, Fuji mendadak dibikin shock oleh warga sekitar rumahnya. Gegaranya, niat ingin bagi-bagi sedikit THR, ternyata warga sekitar rumah Fuji malah membludak dan antri demi dapat THR dari Fuji. Pulang. Itu sama mau. Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran adalah momen sentral untuk saling memaafkan, membersihkan hati, dan memperbaiki hubungan silaturahmi yang sempat terputus. Momen tahunan ini juga jadi ajang bagi siapa saja yang berkecukupan rezeki untuk membagikan THR kepada kerabat dekat, bahkan kepada warga yang tak dikenal pun agar bisa merasakan kebahagiaan. Sekarang kita udah ready, udah siap. Kita mau bagi-bagi zakat. Jadi kita bagi-bagi zakat, bukan sembako ya, tapi itu zakat ya. Zakat buat keluarga besar. Padahal masih momen lebaran yang seharusnya untuk memperbaiki diri justru tak didapat oleh penyanyi Dewi Persik. Ramai di sosial media, lagi-lagi penyanyi asal Jember itu jadi bahan olok-olokan warga plus 62. Gara-garanya DP biasa disapa membagikan THR kepada warga sejumlah Rp15.000. Tak terima dengan cemoohan netizen, janda Saiful Jamil ini pun langsung klarifikasi melalui sosial media pribadinya. Lantas benarkah DP murka lantaran wajah ibunda jadi bahan gibahan netizen se-Indonesia? Justru kalau misalkan ada orang yang berbagi itu harusnya disolawatin, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah semoga aku bisa seperti orang itu, bukan malah dijulitin, bukan malah dikata-katain, bukan malah dibanding-bandingkan. Jadi di tempatnya Eyang itu 8.000 zakat. 8.000 zakat, di tempatnya Mami 200, tempatnya Mas Bing 200, jadi 400. Jadi satu orangnya itu dapat 15.000 plus 5 kg beras premium. Beras premium tuh harganya 85.000. Ya, harus diklarifikasi soalnya gambar ibu aku, gambar Dewiku,
gambar orang yang selama ini menjadi jimatku, kalian pampang kayak begitu terus dikata-katain. Serba salah memang jika jadi Dewi Persik, apapun yang dilakukan untuk kebaikan kerap salah di mata netizen. Bagi DP, bersedekah dengan nominal sedikit salah, tidak bersedekah sama sekali lebih salah lagi. Netizen maunya apa sih? Meski semuanya tak harus dilakukan di depan kamera, DP merasa sudah sejak lama bersedekah di kampungnya dan menjadi tradisi keluarga. Namun tetap saja, respon netizen bikin DP emosi gara-gara dibanding-bandingkan dengan artis lain. Jadi itu sudah menjadi tradisi. Bukan karena Dewi Persik jadi artis baru kita bagi-bagi, enggak. Jangan samain sama artis-artis yang baru kemarin sore dapat rezeki banyak terus bikin konten. Saya tidak mempermasalahkan kontennya ya, tapi buat orang-orang yang juli kepada saya, membanding-bandingkan saya dengan si A, dengan si B. 30 hari lapar dahaga, 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri. Hari Raya Kemenangan Idul Fitri menjadi momentum untuk menjaga silaturahmi dengan cara kumpul dengan keluarga besar. Tradisi inilah yang juga turut dirasakan oleh pasangan Nikita Willy, Indra Priawan, dan kedua putranya Isa Sandar dan Nail Idrisa. Di mana lebaran tahun ini semakin terasa istimewa bagi Niki lantaran bisa menggelar open house yang begitu mewah untuk keluarga besarnya. Selamat datang untuk para ibunya, terus oma, opa semuanya, tante, om, adik kakak, saudara-saudara semua selamat datang. Semoga berkenan dengan jamuan yang kami sajikan. Apa lagi ya? Itu aja sih. Semoga acaranya lancar, terus kita bisa terus bersilaturahmi terus dan semuanya sama-sama senang gitu aja. Terima kasih. Bagi Niki yang dikenal dengan gaya khasnya yang elegan dan lembut berhasil mencuri perhatian publik. Melalui unggahan video yang beredar di sosial media pribadinya, bukan Niki namanya, jika tak membuat kagum setiap mata yang memandang. Bukan sekedar ajang silaturahmi kaleng-kaleng, suasana yang dihadirkan justru terasa seperti menghadiri sebuah pesta kondangan mewah yang bikin netizen terpukau. Para tamu langsung dimanjakan dan disambut dengan dekorasi yang begitu estetik dan berkelas. Setiap sudut ruangan dihiasi rangkaian bunga segar dalam palet warna lembut yang menenangkan, dipadukan dengan elemen dekoratif modern yang memperkuat kesan elegan. Kue dan mui, beranikah macam-macamlah, jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati. Tradisi kumpul keluarga lanjut bagi-bagi THR juga sama dengan yang dilakukan keluarga diva pop tanah air Krisdayanti. Ya, mumpung masih bulan penuh berkah, mumpung masih lebaran, Kade pun terus menebar kebaikan. Ibu Aurel Hermansyah ini menggelar acara open house di kediamannya. Kade pun tak lupa membagikan sejumlah uang kepada para tetangganya yang sudah menantinya sejak tadi dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kalau dilihat dari habis berarti sekitar itu amplopnya. Namanya Idul Fitri pasti semua bersuka cita lah untuk bisa ketemu setiap Ramadan menjadi bulan berkah dan jadi harapan kita semuanya supaya kita bisa ketemu lagi Idul Fitri tahun depan. Bagi nenek Amina Azura ini, tetangga adalah orang terpenting di lingkungannya. Kade yang juga disapa Gemi meyakini bahwa berbagi berkah di hari raya membuat suasana juga semakin nikmat. Enggak, kan udah di sini 14 tahun so jumpa-jumpa. Jadi mereka udah seperti tetangga. Ya memang tetangga. Kadang kita ada kemarin kayak Ramadan berkah di masjid sini, masjid gitu. Jadi memang sudah sering ketemu gitu ya. Ya alhamdulillah biasanya bawa anak 1, sekarang bawa anak 3 gitu. Tak hanya bisa menyapa para tetangga, Kade pun bisa berkumpul dengan anak mantu Aurel Hermansyah dan sang suami Atta Halilintar, juga kedua cucu kesayangannya, Amina dan Azura, untuk melakukan tradisi sungkeman.
Kebahagiaan Kade pun makin berlipat lantaran bertepatan dengan hari Lebaran. Sang suami tercinta Raul Lemos bisa pulang dari kampungnya di Timor Leste sekaligus merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Bunga Citra Lestari mendapat sekelumit kejutan ulang tahun dari suami, anak, dan keluarga besarnya. Meski sederhana, hanya dengan kue tart berukuran kecil serta lilin, tak lantas hilang rasa hangat dan penuh cinta di momen spesialnya itu. Momen manis itu pun diunggah di laman foto berbagi milik Unge. Tak sampai di situ, Unge juga menghelat acara pesta ulang tahunnya dengan mengundang para sahabat sekaligus halal bihalal. Karena masih suasana lebaran, kudapan ketupat, rendang, ikan asam padeh, opor, disajikan bunga untuk para tetamu undangan. Tentu saja hidangan itu sangat ditunggu para sahabat lantaran semua masakan yang disajikan adalah masakan Bunga sendiri. Seperti apa meriahnya pesta ulang tahun Bunga? Ini dia nih asam padehnya. Tak kalah heboh, para sahabat juga tampak rebutan saat hendak mencoba kue tart coklat buatan BCL. Sepertinya, kue tart coklat sebagai makanan penutup juga jadi makanan yang dinanti para sahabat. Kenapa diambil? Ada PT. Iya, makasih ya. Ulang tahun tetap bikin kue. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Fahmi Bo. Lebaran Idul Fitri tahun ini, ia bisa memberi kebersamaan dengan istri tercinta Nita setelah 5 tahun sempat berpisah. Tak hanya dengan istri, Fahmi juga bisa berlebaran dengan keluarga besarnya. Keluarga Fahmi ramai-ramai berkunjung ke kontrakan baru. Hidangan sederhana disiapkan Fahmi untuk keluarga. Meski demikian, kebersamaan itu tampak begitu lekat. Justru hari pertama kedua kita cuma berdua aja. Karena kan hari pertama kedua itu mereka pada sibuk sendiri kan, ke keluarganya masing-masing dulu, yang ada yang ke besan, ada yang ke mertuanya. Kebetulan bisanya di hari ketiga. Iya. Kita mah cuma berdua aja ya kemarin ya, hari pertama kedua ya. Makna Lebaran tahun ini bersyukur aja, lebih bersyukur. Pokoknya yang tadinya aku nggak nyangka akan seperti ini, ya jadi begini gitu kan. Alhamdulillah bersyukur. Itu bisa kumpul sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, ketemu sama keluarga, adik-adik, sama kakak, sepupu-sepupu, ponak-ponakan, ya senang aja. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah senang. Kondisinya sudah semakin membaik, terus sama keluarga juga bisa ngumpul lagi. Yang penting ayahnya sehat. Acara selanjutnya makan, ayah pasti maunya lele, yang lainnya sih ayam bakar. Tentu saja kondisi kesehatan Fahmi hingga saat ini tak terlepas dari uluran tangan Raffi Ahmad. Bantuan Raffi membuat Fahmi kembali bisa bangkit untuk sembuh. Lantas benarkah Fahmi ingin sekali silaturahim ke kediaman Raffi untuk berlebaran? Mau pergi kemana-mana nggak bisa karena nggak ada angkat aku ke misalkan ke taksi gitu kan, nggak bisa. Anak aku lagi pulang kampung. Kedatangannya ke rumah Raffi dan Gigi bukan untuk meminta belas kasih, namun tetap saja ia banyak berhutang budi kepada Sultan Andara tersebut. Bahkan di tengah keterbatasan itu, baik Nita maupun Fahmi tak ingin terus berpangku tangan dan berharap belas kasih keluarga Raffi lagi. Istri Fahmi berencana membuka usaha makanan untuk menyambung hidup.
pengen buka nasi uduk atau apa. Makanya saya mau lihat dulu. Kemarin kan kita kepindahannya itu kan bulan puasa. Jadi kita belum tahu ada yang jualan apa di sini. Jadi lihat seminggu ini dulu. Kalau misalkan ada yang jualan ya kita nggak mungkin lah ikut jualan juga kan. Kalau dengan menu yang sama. Paling nanti gantinya di siang menu lauk matang aja. Pengennya usahanya itu, insya Allah. Takkan ku lupa nak James ikut bahagia banget pemirsa melihat tadi kondisi Fahmi Bo yang makin hari makin sehat dan badannya lihat kan tadi pemirsa ya terlihat makin berisi. Bisa jadi kesehatannya dari Bang Fahmi ini makin baik berkat support dari istri tercinta yang setia banget merawat Bang Fahmi dari sakit hingga sehat lagi. Gak apa-apa lah ya, walaupun tahun ini gak mudik, yang paling terpenting adalah bisa merayakan lebaran bareng sama istri dan keluarga besar. Dan juga tentunya bagi Bang Fahmi Bo, tahun ini pastinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini bisa merasakan kehangatan yang sangat utuh di hari kemenangan. Mudah-mudahan nanti Bang Fahmi juga bisa bersilaturahmi dan halal bihalal ya dengan Raffi Ahmad karena setahu aku ya pemirsa, Raffi ini juga punya andil yang sangat besar banget dalam proses kesembuhan Bang Fahmi. Jadi aku yakin seyakin-yakinnya Raffi juga pastinya happy melihat Bang Fahmi yang sekarang ini yang sudah terlihat sangat bahagia. Ngomongin soal kebahagiaan pemirsa, ada juga BCL nih yang bahagia banget yang sedang merayakan ulang tahunnya ke-43 tahun. Happy birthday ya Bunga Citra Lestari. Aduh, BCL ini kok makin tua makin cantik aja pemirsa ya. Jago bikin kue coklat lagi. Aku kan jadi pingin, jadi ngiler nih. Alright, good morning pemirsa. Bersama dengan saya James Purba, pagi hari ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral, paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Kami up next pemirsa, ada selebgram Tasya Farahsya dan kembarannya Tashi Atasya yang bikin geger netizen karena akur lagi. Wow, ini beneran gak sih akurnya atau hanya terlihat di depan kamera aja? Sementara itu juga ada Pak Tarno yang terpaksa kerja keras lagi di tengah kondisinya yang sangat-sangat terbatas. Berita selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. يا من أتيت فزدت حبنا. Momen Lebaran Idul Fitri menjadi momen untuk saling maaf memaafkan. Setelah sebelumnya sempat kabarkan tak akur, di momen Idul Fitri kemarin, Tasya Farahsya dan Tashi Atasya ternyata akur lagi. Dalam acara kumpul keluarga besar itu, tapak Tasya dan Tashi diapit oleh ibunda tercinta ala-ala tas saat melakukan foto sesi. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Alih-alih akur, namun keduanya hanya mengunggah potret keluarga kecil mereka masing-masing di laman foto berbagi. Bahkan saat foto sesi bersama ibunda tercinta, Tashi hanya sendiri tanpa ada sosok Tasya dan kakaknya. Sementara Tasya, ia bersuah foto bersama dengan ibunda dan juga kakak perempuannya. Hanya ibunda tercinta yang mengunggah semua momen itu, tapi tak ada satupun Bu Ala foto dengan ketiga anak-anaknya dalam satu frame. Tentu saja melihat kejanggalan tersebut banyak yang menyangsingkan jika hubungan Tasya dan Tashi benar-benar telah akur. Tak hanya itu, momen Lebaran jadi ajang silaturahim bagi Tasya dan teman-temannya. Dan secara kebetulan, Lebaran Idul Fitri ini kediaman mewah Tasya sudah rampung dibangun hingga bisa melakukan open house. Rumah Tasya tak kalah mewah dengan rumah ibunya. Assalamualaikum. Sayangnya ketika Tasya pamer kemewahan rumahnya kepada para sahabat, justru kondisi mantan suaminya Ahmad Assegaf terlihat nelangsa. Beredar foto Ahmad tampak kurus jauh dari kata sentosa. Pemandangan itu sangat berbeda ketika ia masih tinggal satu atap dengan Tasya. Lantas benarkah perceraian dengan Tasya lah yang membuat tubuh Ahmad mengecil?
Pesulap legendaris Sutarno alias Pak Tarno lagi-lagi jadi sorotan. Betapa tidak, bukannya beristirahat di rumah usai berkali-kali diserang penyakit stroke, Pak Tarno malah nekat bekerja lagi, menghibur pengunjung di kawasan Kota Tua dengan aksi sulapnya. Untungnya masih ada pengunjung yang tertarik dengan aksi sulap Pak Tarno meski cara komunikasinya tidak lancar. Beli tenda untuk beli baju anak-anaknya ya, harusnya ya. Iya, nggak ada yang belum beli tenda. Nanti mau beli tenda, buka sulap di sana seberang, semangat demi suap nasi. Warga di sini terhibur juga, ada gitu. Mirisnya, alasan Pak Tarno nekat bekerja lagi ternyata karena harus menebus mobil seharga 35 juta. Ya, Pak Tarno kena tipu lagi oleh mantan supirnya yang tega menggadaikan mobil miliknya dan tak mau tanggung jawab. Tipu lagi, kemarin tipu mobil baru, sekarang mobil bekas digadein sama supir sama Alif. Orang lagi sakit begini tega banget ya. Lantas benarkah Pak Tarno siap melaporkan mantan supirnya ke polisi? Anda, orang Anda, biar kita anak-anak tahu. Pemirsa, akhirnya Fabi Marcelia pamer pacar baru. Jika momen Idul Fitri banyak artis mengunggah kebersamaannya dengan keluarga, Fabi justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengenalkan kekasih barunya ke publik. Dalam video dan foto yang diunggah Fabi di media sosial pribadinya, nampak kekasihnya yang konon berinisial K itu merayakan Idul Fitri bersama keluarga Fabi, bahkan ikut momen sungkeman. Sontak saja, unggahan Fabi tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang mendukung, namun ada pula yang kaget melihat Fabi yang begitu cepat move on. Pasalnya, Fabi sempat menikah siri dengan artis Ical Muhammad, tak lama cerai dari mantan suaminya Revan Tenaria. Hah? Baru lagi? Cepet amat pindah-pindah hatinya? Hatinya gampangan banget ya. Cepet banget dia jatuh cinta mulu. Ya Allah, aku udah ikhlas. Apapun yang terjadi, fitnahan, apapun yang terjadi, omongan orang yang tidak baik, apapun kayak oh ya udah gitu. Karena yang tahu, yang punya CCTV 24 jam itu kan Allah ya gitu. Dari video yang diunggah Fabi, sepertinya pihak keluarga Fabi sudah merestui hubungan Fabi dengan pacar barunya. Jadi tak heran jika aura bahagia terpancar di wajah Fabi. Apalagi salah satu doa yang dipanjatkan Fabi saat umroh akhir Februari lalu adalah soal jodoh. Di sana Fabi juga bertemu dengan seorang ibu yang tiba-tiba menyebut dirinya akan segera berjodoh sepulang umroh. Mungkinkah pacar baru Fabi ini akan jadi jodoh terakhir Fabi? Minta jodoh dunia akhirat, namanya udah jalan Tuhan. Mau kita tolak juga pasti ya udah, mau itu udah jalannya, udah takdirnya, kita nggak bisa gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu, aku nggak tahu dia orang apa ya, karena ngomongnya bahasa Arab tapi dia bisa ngomong bahasa Inggris. Intinya dia bilang kayak dia nanya gitu, kamu divorce ya, dia bilang gitu. Iya gitu, gak apa-apa, jangan pernah nanya kayak kenapa aku seperti ini ya, kenapa ya, kok gini, jangan pernah kayak gitu ya. Jadi ya mungkin ini yang harus kamu lewatin, dia bilang gitu. Pokoknya dia mendoakan kejodoh lah tiba-tiba gitu, jadi agak bingung juga. Usai lebaran ini, hari-hari pasangan El Rumi dan Syifa Haju akan semakin sibuk. Pasalnya, hari pernikahan mereka sudah semakin dekat. Keduanya pun tengah mempersiapkan pernikahan yang kabarnya akan digelar di Jakarta dan Bali. Salah satu persiapannya adalah foto prawet yang kental dengan nuansa Jawa. Meski tak berdarah biru, El Rumi akhirnya buka-bukaan soal konsep foto prawetnya yang dilakukan di Keraton Surakarta hingga melibatkan para abdi dalam keraton. Ini priwetnya kemarin di Keraton Surakarta, salah satu priwet yang dilakukan di Indonesia. Menurutku salah satu yang paling paling menarik karena kita
melestarikanlah budaya Indonesia dengan tema Indonesia. Karena kita berdua punya punya darah Solo kan. Jadi memang Solo yang kita pilih karena memang relate sama kita berdua. Lantas benarkah semua persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa sudah hampir rampung mengingat pernikahan mereka akan digelar bulan April ini? Buat tanggal tungguin aja lah. Kita rencananya masih mau ngeluarin karena kita punya banyak banget, mungkin ada kali 8-10 foto private, jadi kita ya pelan-pelan ngeluarin foto private dulu, mungkin sampai habis lah baru. Jadi kita pelan-pelan dulu. Rencana kan lebaran baru nanti? Belum tahu. Fuad kan? Namamu siapa? Fuad. Sini turun dong Fuad. Pemirsa, akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan Dwinta Anggari atau Anggi, cucu ke-9 dari mendiang komedian Mpok Nori yang hendak melarikan diri keluar kota. Pelaku yang merupakan warga negara Irak itu adalah suami siri dari Anggi. Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Benar bahwa dari hasil keterangan para saksi, korban seorang wanita berinisial DA merupakan cucu dari seniman sekaligus pelawak senior almarhumah Mpok Nori. Sementara itu, pelaku merupakan suami siri korban berinisial FTJ yang merupakan seorang warga negara Irak. Tersangka berhasil kami ringkus di rest area Tol Tangerang Merak saat berupaya melarikan diri ke wilayah Sumatera. Ya, kabar duka menyelimuti keluarga besar mendiang Mpok Nori. Idul Fitri yang seharusnya jadi momen bahagia bagi semua keluarga, justru jadi momen mencekam ketika Ibu Anggi menemukan anaknya sudah tak bernyawa di kontrakan dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mama saya sih yang ngeliat pintunya soalnya kekunci, jadi ngeliat jendela jadi samar-samar gitu. Jadi minta tolong adik saya buat naik ke jendela, masuk, buka pintu, pas dibuka baru kelihatan. Pas udah dibuka pintu baru pada masuk, baru ngeliat kondisinya itu udah di kasur udah darah semua. Kasian banget, maksudnya kayak bukan manusia sampai dibuat kayak begitu. Dari CCTV tetangga, terlihat jika mantan suami Anggi yang berinisial F datang menemui Anggi. Diduga mantan suami Anggi lah jadi pelaku utama pembunuh Anggi karena menurut penuturan kakak dan adik almarhumah, mereka sempat melihat jika adiknya itu terlibat cekcok dengan mantan suaminya. Pas Nisfu Saban itu dia kan udah nalak adik saya. Nah itu udah percekcokan itu udah ada. Nah akhirnya udah terpisah. Kita emang menghindar terus tuh biar nggak ketemu sama dia. Tapi terakhir hari Kamis itu ada yang lihat dia katanya cekcok mulut lagi. Usai dilakukan otopsi, jenazah Anggi langsung dimakamkan di TPU Pondok Rangon bersebelahan dengan makam sang nenek Mpok Nori pada Sabtu sore. Polisi yang bertindak cepat menangkap pelaku juga telah menetapkan F sebagai tersangka utama pembunuh Anggi. Lantas apa motif F hingga tega menghabisi nyawa Anggi? Benarkah lantaran dikabar api cemburu? Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban. Sementara itu, peristiwa tragis tersebut tak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga besar mendiang Mpok Nori, tetapi juga mengejutkan Mandra yang mengaku prihatin atas apa yang menimpa pada cucu mendiang Mpok Nori. Gue sendiri nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi yang jelas amat sangat menyayangkan sampai ini terjadi. Ya apalagi kalau bicara keturunan, semua ini gue paham, gue kenal maksudnya. Ya dari Haji Nori sampai ke orang tuanya almarhum si Jaya, kita doain aja dah. Ya, semoga almarhum diampuni salah dosanya, diterima amal ibadahnya, dilampahkan kuburnya. Amin. Karena biar bagaimanapun juga siapa sih yang menginginkan hal ini terjadi. Kalau udah kayak begini, ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi dah.
Ya pemirsa, tentunya kita semua jadi ikut merasa sedih ya, karena di tengah momen lebaran yang seharusnya dirayakan dengan penuh suka, malah jadi duka karena kehilangan anggota keluarga. Untungnya pelaku yang berkeluarga negaraan Irak itu sudah berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Kita cuma bisa berdoa semoga almarhumah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke pemirsa, kita kembali lagi saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, masih ada cerita selebriti paling hot dan menarik lainnya. Jadi terus saksikan ya obrolan seputar selebriti hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Saya James Purba pamit. Jangan lupa bahagia pemirsa, keep healthy and keep glowing. Bye. Namun ku percaya ragu